Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan mengenai Just in Time dan Kanban. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana konsep dan demonstrasi dari Just in Time dan Kanban. Sebelumnya, dapat dilihat pada gambar di samping merupakan warehouse yang dipenuhi oleh barang-barang atau box. Nah, apakah kondisi tersebut bagus? Tentunya tidak. Inventory pada gambar di samping merupakan contoh dari waste yang memakan waktu, tempat, dan juga biaya inventory. Nah, sekarang apakah ada cara lain untuk memanage produksi dan logistik selain dengan menimbun barang? Tentunya ada, yaitu dengan menggunakan just in time dan Kanban. Pengertian just in time. Sesuai dengan namanya, prinsip just in time adalah memproduksi barang atau jasa yang tepat, pada waktu yang tepat, dan jumlah yang tepat sesuai dengan permintaan pelanggan. Beberapa hal yang mendasari just in time, diantaranya yang pertama adalah continuous flow. Continuous flow adalah sistem produksi yang proses produksinya kontinu atau berkelanjutan sesuai dengan urutan proses dari awal hingga proses terakhir secara satu persatu, hingga menjadi produk jadi dengan aliran material yang konstan. Hal ini dilakukan untuk meminimasi nilai work in process. Yang kedua adalah takt time. Takt time adalah konsep yang menggambarkan kapan barang perlu diproduksi untuk memenuhi permintaan. Karena kita tidak hanya berfokus pada memproduksi barang saja, tapi memikirkan cara agar barang yang sudah jadi bisa keluar dari pabrik sesuai dengan permintaan pelanggan. Rumus dari takt time adalah waktu operasi efektif harian dibagi dengan total permintaan barang harian. Yang ketiga adalah pull system. Pull system adalah cara memproduksi barang yang bekerja secara mundur. Pull system akan memproduksi barang apabila dibutuhkan atau diminta untuk mencegah kelebihan produksi barang dan meningkatkan kualitas barang yang diproduksi. Selanjutnya ada pengertian Kanban. Kanban berasal dari istilah bahasa Jepang yang berarti sinyal visual atau kartu. Sedangkan Kanban itu sendiri menurut Kumar dan Shures adalah metode yang mengendalikan aliran material melalui sistem manufaktur just in time dengan menggunakan kartu untuk mengizinkan stasiun kerja untuk mentransfer dan memproduksi bahan. Dalam sistem Kanban terdapat Kanban card. Kanban card akan memudahkan dan memperlancar supply dan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Terdapat dua jenis Kanban, yaitu Kanban produksi. Menurut modern, Kanban produksi digunakan untuk menentukan jenis atau kuantitas produk yang harus diproduksi oleh proses sebelumnya. Yang kedua ada Kanban penarikan. Menurut modern, Kanban penarikan menentukan jenis dan jumlah produk yang harus ditarik dari proses sebelumnya oleh proses selanjutnya. Berikut merupakan demonstrasi penggunaan kartu Kanban dalam proses produksi pull system dalam just in time. Di sini kita mempunyai pabrik yang memproduksi 5 mobil per minggunya dan mempunyai internal supplier untuk bodi dan mesin dan supplier eksternal untuk kaca dan roda mobil. Dalam pull system, inventory tidak terlalu banyak dan menggunakan kartu Kanban. Berikut merupakan cara kerjanya. Pertama, kita memulai produksi dan mengambil part yang dibutuhkan dari inventory. Lalu kita dapat melihat dua kartu Kanban memerintahkan kita untuk memesan part baru. Lalu kita memberitahu supplier. Dan untuk sementara waktu kita menggunakan part yang tersisa di inventory. Lalu kita mendapatkan part body dan kartu Kanban kita dari internal supplier. Saat kita masih memproduksi mobil pertama kita. Supplier eksternal juga melakukan pengiriman yang akan tiba keesokan harinya. Dan mobil pertama kita pun telah jadi. Pada hari Selasa, kita mendapatkan part kaca dari supplier dan melanjutkan produksi kita. Dapat kita lihat terdapat dua kartu Kanban baru. Lalu, apa yang kita lakukan? Lagi-lagi, kita menginformasikan supplier eksternal dan internal kita. Part mesin dan roda pun dikirimkan oleh supplier. Yang sekarang akan memakan waktu 2 hari untuk sampai pada pabrik, lalu di penghujung hari kita menyelesaikan mobil kedua kita. Pada hari Rabu, kita memulai produksi untuk mobil ketiga kita. Dan dapat dilihat bahwa kita memerlukan bodi mobil baru. Maka dari itu, kita menginformasikan supplier internal kita.
Lalu kita mendapatkan part baru serta kartu Kanban kita kembali dan mobil ketiga pun selesai. Pada hari Kamis, akhirnya kita menerima roda yang telah dipesan dari supplier 2 hari yang lalu. Lalu kita memulai produksi. Setelah itu perhatikan 3 Kanban. Kita menginformasikan supplier kita dan supplier mengirimkan part. Lalu mobil keempat pun jadi. Kita telah berada pada minggu terakhir. Kaca baru telah datang, produksi berjalan, bodi baru telah dipesan, bodi baru datang, dan mobil kelima kita pun selesai. Jadi kesimpulannya, penggunaan Kanban pada pool system dalam just in time itu memiliki banyak keuntungan. Yang pertama itu bisa menghemat space dari inventory, lalu menghemat biaya, dan juga meningkatkan fleksibilitas dari produksi itu sendiri. Sekian video penjelasan tentang teori dan juga demonstrasi dari just in time dan juga Kanban. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.